Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso dari Universitas Nusa Putra Sukabumi dengan nomor NIM 2018 012 0005. Untuk kali ini saya akan mencoba mereview tentang rancang bangun antena microstrip patch rektanguler dengan metode parasitik untuk meningkatkan bandwidth. Untuk review ini yaitu perancang dan realisasi antena microstrip dengan bentuk rektanguler yang dioptimasi menggunakan metode parasitik untuk ultra wideband dan frekuensi kerja 1800 MHz. Dan hasil yang diperoleh dari proses pengukuran antena diusulkan menghasilkan frekuensi triple band, yaitu pada saat frekuensi 1815 MHz, 1935 MHz, dan 2060 MHz dengan bandwidth masing-masing di 2,4%, 2,8%, dan 4,36%. Untuk antena microstrip adalah jenis antena dengan banyak keunggulan sehingga banyak digunakan dalam berbagai komunikasi wireless. Di antaranya bentuk yang kecil, kompak, dan sederhana. Akan tetapi jenis ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan dari antena microstrip adalah bandwidth-nya yang sempit dan hanya berkisar antara 2% sampai 5%. Untuk pengertian bandwidth adalah kapasitas pertukaran atau transfer data antara server dengan penerima yang dihitung dalam 1 per detik dengan satuan bit per detik atau bps. Itu maksud dari bandwidth, atau dalam arti kata bandwidth itu adalah, kalau dianalogikan, dia adalah sebagai pipa air. Jadi pipa air itu apabila dia diameternya besar, maka dia flow-nya akan besar. Apabila dia diameternya kecil, dia untuk flow-nya kecil. Jadi seperti itu untuk analogi bandwidth. Untuk microstrip itu sendiri adalah salah satu jenis antena yang saat ini digunakan untuk komunikasi tanpa kabel. Adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki kelebihan dalam bentuk yang kecil, kompak, dan sederhana. Akan tetapi jenis antena ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya gain yang rendah, keterarahan yang kurang baik, efisiensinya rendah, rugi hambatan pada saluran pecatu, dan lebar pita yang sempit. Salah satu jenis antena yang saat ini digunakan untuk komunikasi tanpa kabel adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki kelebihan dalam bentuk yang kecil, kompak, dan sederhana. Jadi untuk metode penelitian antena yang dirancang adalah antena microstrip yang berbentuk persegi panjang dengan substrat FR4 epoxy. Salah satu alasan pemilihan jenis bahan ini dikarenakan harganya yang terjangkau. Jadi kalau dilihat dari kegunaannya microstrip ini, dia adalah digunakan di HP, di handphone, sama di laptop, karena dia bentuknya kecil, tipis, sehingga praktis buat peralatan yang kecil seperti laptop dan handphone. Untuk selanjutnya, untuk metode penelitian yaitu dirancang antena microstrip berbentuk persegi panjang dengan substrat FR4 epoxy. Salah satu alasan pemilihan jenis bahan ini dikarenakan harganya yang terjangkau. Ini adalah diagram alir untuk perancangan antena microstrip. Terus ada perancangan dan simulasi antena, perhitungan dimensi antena.
Dalam pembuatan desain antena, awal antena mikrostrip terlebih dahulu diketahui karakteristik dari komponen bahan penyusunan antena. Pada penelitian karakteristik digunakan sebagai berikut: konstanta dielektrik, ketebalan substrat, luas tangan, dan frekuensi kerja. Ada panjang beam Smith. Lanjut. Pengukuran karakteristik antena, pengukuran return loss dan VSWR. Pengukuran ini dilakukan di dalam ruangan karena faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara menghubungkan antena yang akan diukur secara langsung tanpa bantuan alat lain. Pengukuran ini menggunakan alat ukur vektor network analyzer. Antena yang akan diukur dihubungkan pada salah satu port pada vektor network analyzer. Hasil pengukuran terhadap antena diuji berupa grafik return loss dan FSWR. Lanjut, pengukuran dan analisis hasil pengukuran. Setelah didapatkan rancangan dari antena microstrip patch rektanguler dengan metode parasitik, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses fabrikasi. Hasil fabrikasi dari antena rancangan dapat diamati pada gambar ini. Oke, pengukuran. Di sini ada pengukuran return loss dan VSWR. Jadi pengukuran ini dilakukan dalam ruangan karena faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran. Terus ada lagi yang analisis pengukuran atau pengukuran gen. Pengujian gen dilakukan dengan alat spektrum analyzer dan analog signal generator. Gen antena dapat diketahui dengan mengetahui nilai daya pemancar dan penerima. Dan gen referensi antena acuan. Antena referensi yang digunakan mempunyai gen sebesar 9 dB. Maksud dari gen adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari alat tertentu. Gen bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, dan lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Itu adalah gen. Lalu hasil pengukuran antena microstrip. Hasil pengukuran itu ada grafik, yaitu antara perbandingan grafik return loss dan hasil simulasi dan pengukuran. Di sini dilihat ada pada saat frekuensi 1500 sampai 1750 ke atas, 1750 dia untuk return loss-nya dia menurun. Menurun di sini adalah minus 30, berarti dia loss-nya semakin banyak. Begitu di atas 2000 MHz, di sini terlihat untuk return loss-nya dia naik. Jadi di atas 2000 MHz, di atas 2000 MHz, maka kerugiannya berkurang. Di sini ada lagi grafik perbandingan grafik antara VSWR hasil simulasi dan pengukuran. Di sini ada frekuensi dan VSWR. VSWR-nya turun pada saat frekuensi di 1700 lebih, di antara 1700 sampai 1950 MHz. Di saat dia frekuensinya naik di sekitar 2000 MHz, itu VSWR-nya naik. Untuk kesimpulan, penelitian ini telah mengupakan dan berhasil merancang dan merealisasikan antena microstrip dengan menggunakan metode parasitik pada patch rektanguler yang bekerja pada frekuensi 1800 MHz dengan return loss minus 12 dB dan nilai VSWR-nya 1679 dengan gen sebesar 4,45 dB. Pada hasil pengukuran tidak diperoleh bandwidth yang lebar untuk ultra wideband, namun diperoleh frekuensi triple band dan masih dapat bekerja untuk aplikasi GSM dan DCS pada frekuensi 1815 MHz. Untuk CDMA dan PCS pada frekuensi 1935 MHz serta untuk IMT 2000 pada frekuensi di 2060 MHz. Demikian review yang saya bacakan.
Semoga dengan review ini bermanfaat untuk kita semua, dan selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan pada diri saya, merupakan pembelajaran bagi saya. Semoga saya bisa berkembang. Saya terima kasih banyak. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.